Oke, selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini saya bersama Mas Lutfi, petani tembakau Temanggung dan pedagang juga dia. Kita akan mulai mencoba review tembakau. Sini ada, bisa dijelasin Mas, ada tembakau apa aja ini? Ini ada tembakau dua macam ya. Tapi yang satu ini kan sama ini sama jenisnya, itu masih karakter lamsi, cuma hanya beda grade itu tingkatan. Oh iya. Ya, tingkatan. Nah, jadi yang satu ini adalah bako bako paksi. Paksi. Bako paksi. Ya. Dan ini bako lamsi, dan ini juga lamsi. Kalau yang ini yaitu coraknya cerah muda, dan ini coraknya agak gelap tua. Yang membuat perbedaan corak ini apa, Mas? Ya, karena pertama itu petikannya. Kadang kalau petikannya itu pada daun bawah itu biasanya coraknya itu lebih cerah. Tapi kalau petikan daun atas itu coraknya itu biasanya agak gelap tua. Tapi juga bisa itu disebabkan karena timbunannya. Biasanya petani itu kalau di Temanggung itu sesuai keinginannya. Kalau kadang keinginannya ingin dibuat tua, ya nanti timbunannya lebih lama. Tapi kalau dibuat agak cerah atau lebih muda, itu timbunannya itu tidak lama, cuma sebentar. Ya. Berarti dalam suatu kasus tertentu bisa, Mas, daun bawah tapi menjadi tua. Ya. Dengan ditimbun lama gitu, bisa nggak itu? Ya bisa, tapi nanti jadinya kurang bagus. Oh, tetap bagus yang atas ya? Iya, tetap tapi bagus. Kalau dari segi pohon tembakau sendiri itu bagus daun yang atas apa yang bawah, Mas? Tetap bagus daun yang atas, tetap dari segi kualitas. Tapi nanti kalau pada hisapannya itu biasanya itu yang paling enak biasanya itu pada daun tengah yang standar orang yang sukai. Karena kalau daun yang paling atas itu tingkat keantepannya itu ketika dihisap itu agak nendang gitu loh. Nah, kecuali bagi orang yang sudah emang benar-benar pelinting-pelinting yang suka nendang-nendang itu sudah beda lagi ya kan? Ya, jadi beda-beda lah. Oke, kita lanjut ya sekarang. Kita sambil santai, Mas, sambil ngopi. Oke, siap. Kebetulan ini hujan, ngelinting sambil ngopi, enak banget, Mas. Tetap enak kopinya daripada ininya. Kalau dimakan kurang kalau dimakan iya. Kalau di makanan jelas gimana mau makan ini. Tapi kalau Minang itu tembakau juga nggak sih, Mas? Ya itu kan bermacam-macam, ada itu namanya apa, kalau di tempat saya enjet itu putih-putihnya itu kadang ada pakai daun sirih juga, dan juga ada pakai daun tembakau juga. Oh iya. Tapi nggak dimakan, itu nggak di. Saya coba tester yang ini ya, Mas. Oh ya, silakan. Bakonya itu sebenarnya itu bako nggak enak. Ini? Iya, itu bako nggak enak. Sebenarnya bako tidak enak. Kalau ngasihnya itu sambil dilempar. Nggak enak saat dilempar aja. Itu sebenarnya nggak enak kalau ngasihnya saat dilempar. Nah, bisa juga itu. Ini enaknya pakai cengkeh nggak, Mas? Ya itu kalau enaknya tetap pakai cengkeh. Enaknya tetap pakai cengkeh. Kalau Temanggung itu emang tinggi nikotin. Tinggi nikotin. Ya, tinggi nikotin. Jadi saya coba memberi cengkeh dari bako. Ini berarti bako apa ini, Mas? Bako lamsi. Lamsi, daun yang atas ya. Daun atas. Tapi itu nendang, ya. Yang karakter nendang. Ini cengkehnya juga. Ini pakai cengkeh Zanzibar. Cengkehnya Zanzibar. Iya. Coba dulu aja. Kita kayak review makanan ini ya. Ya nggak apa-apa tuh kalau. Ya sebenarnya tembakau melinting gini selera sih. Ada yang suka ringan, ada yang suka nendang. Nendang itu kayak di dada itu madeg. Seperti jatuh cinta. Atau pakai kaki. Kalau bilang nendang nanti tak tambahin saya pakai kaki juga bisa. Kaki juga bisa. Kakinya Mas Lutfi. Juga bisa. Kalau dari karakter dua jenis tembakau ini gimana, Mas? Apanya? Karakternya sama lamsi atau yang lamsi sama paksi? Lamsi. Lamsi karakternya gimana? Paksi karakternya gimana? Kalau lamsi itu ada wanginya, ada manisnya, ada gurihnya. Cuma kalau paksi itu tidak ada manisnya. Gurih, wangi, pulen juga. Oh. Ya, beda-beda karakternya. Kalau paksi, ini ya paksi ya? Ya paksi.
Kalau paksi itu gurih, gurih, pulen, pulen, dan wangi. wangi. Ya, tapi kalau lamsi itu cuma ditambah apa? Manisnya, ada manisnya. Oh, ada manisnya. Terasa manisnya. Ini kayaknya sebenarnya kalau kalian udah biasa melinting, biasanya lihat dari warna gini udah ketahuan ya. Iya. Ini agak berat. Ini karakternya ringan ya, Mas? Iya. Ini karakternya agak lebih ringan lah daripada ini dan ini. Ya. Soalnya ini ringan karena ini grade-nya itu masih grade AB. Oh, grade AB. Ya, jadi kalau di Temanggung itu pengegridan dari pihak gudang itu bermacam-macam, ada grade A, AB, ada grade B+, C, D, E sampai H. Kalau dulu bisa sampai IJ yang dikatakan tembakau serintil itu. Oh, ya. itu tembakau serintil itu masuk IJ. IJ. Ya, sebenarnya itu dari F, G, H, I, J itu udah ada termasuk serintil. Iya, tapi kalau untuk sekarang itu IJ itu jarang nggak ada. Mungkin sampai cuma grade H saja. Grade H. Dan grade H saja itu pun juga jarang karena gejala alam atau cuaca atau kondisi apa namanya ya alam lah gitu. Jadinya untuk sampai grade yang atas itu sangat sulit, sangat sulit. Mungkin besok kapan, semoga aja video ini bisa banyak yang suka, kita mungkin akan review serintil, bisa ya Mas? Ya bisa juga, nanti akan review serintil. Cuma barangnya tuh memang agak susah ya Mas, karena serintil itu kalau saya dengar-dengar banyak yang palsu. Ya emang gitulah, banyak yang palsu karena apa namanya itu sering dibuat-buat gitu toh. Iya. Ya nantilah lain kali bisa kita bicarakan. Oh iya siap. Yang penting sekarang kamu ngelinting dulu toh. Iya. Saya ini ngelintingnya masih agak kaku, masih. Ya nggak apa-apa. Bentuknya itu kayak pocongan. Kayak pocongan. Kalau saya sih kalau ngelinting ya enak aja. Ya udah biasa Mas. Iya ini beda pengalaman. Saya itu kalau ketika apa mau kirim apa tembakau, kalau ada pelanggan yang mau beli itu kadang saya langsung 5 saya ngelinting semua, saya dilinting semua 5, terus saya nyalakan 5-5-nya itu ya untuk memahami karakter aja gitu. Nanti dah siap apa namanya dikirim atau belum gitu. Kadang kalau belum siap apa namanya untuk dikonsumsi atau dikirim ya saya bilang, wah Mas barangnya untuk ini kurang gitu saya. Gimana untuk karakternya? Enak, wangi ya? Iya. Ini wangi dari cengkehnya apa dari tembakonya Mas? Ya dari tembakunya. Dari tapi tembakunya? juga sedikit dari cengkehnya. Oh sedikit dari cengkehnya. Iya. Jadi kalian kalau melinting kadang-kadang tembakau yang sama dengan cengkeh yang berbeda itu karakternya akan berbeda. Karakternya keluarnya beda, asapnya beda. Ya. Tapi biasanya kalau apa yang bagi pemula-pemula ya biasanya atau mungkin orang yang suka tanpa cengkeh, yang untuk apa namanya untuk mengetahui keaslian tembakonya itu biasanya ketika mengelinting itu tanpa cengkeh. Ya, jadi ketika mereka itu melinting tanpa cengkeh, ketika apa melinting pakai tembakau yang nikotin tinggi atau high nikotin gitu, nah itu biasanya terasa nendang atau bisa langsung menjawab wah tembakau ini nyegrak, padahal itu sudah karakter tembakau yang high nikotin gitu. Jadi kalau ketika pemula itu mau mencoba atau yang biasanya mencoba tanpa cengkeh, biasanya untuk pemula biasanya yang grade bawah gini, yang grade A, AB gitu, yang bawah. Oh ya, kalian buat yang mau pesen, mungkin mau coba-coba dulu apa yang udah biasa, nanti saya kasih link di deskripsi atau nomor WA juga bisa di deskripsi untuk pesen. Misalnya kalian belum pernah juga bisa, boleh minimal pesen tuh berapa ini Mas? Apanya? Minimal ya. Kalau misalnya orang belum pernah, dia tadinya ngerokok biasa, terus kepengen coba-coba ngelinting, mau nyobain sedikit dulu, itu minimal pesan berapa? Ya nggak apa-apa, 1 on juga nggak apa-apa. 1 on minimal. Kan saya juga gini, kalau seandainya ada pelanggan itu atau orang yang mau beli, ketika harus beli 1 kilo, nanti aku takutnya itu kecewa kalau dia itu nggak cocok, karena yang namanya apa selera itu kan berbeda-beda. Mungkin bagi saya enak, mungkin bagi mereka kurang enak, mungkin bagi mereka enak, bagi saya nggak enak. Nah, jadi emang saya sarankan kadang kalau beli untuk mencoba 1 on dulu nggak apa-apa, tapi kalau sudah mantep atau emang benar-benar
untuk belajar pesan dalam 1 kilo ya saya tetap saya kasih gitu, untuk menghindari apa namanya kekecewaan gitu kan. Kasihan toh kalau sudah beli banyak jadi nanti ternyata malah dibuang ya. Iya toh, kasihan itu. Si sama Lamsi Ya. dari mana ini Mas? Kalau Paksi itu dari lereng Sindoro, kalau Lamsi itu dari lereng Sumbing. Jadi emang dua-duanya itu memiliki karakter tersendiri dari lereng Sindoro dan lereng Sumbing. Tapi kalau untuk lereng Sindoro pun juga nanti dibagi ada beberapa wilayah seperti wilayah Tiongka, wilayah Paksi, wilayah Swantingchan. Nah itu nanti juga memiliki karakter sendiri, dan sedangkan Swanbin itu adalah karakter daerah Gunung Prau, lereng Gunung Prau. Ya. Saya pusing ini dengarnya Swanting. Ya itu memang bahasa semua. Itu sebenarnya dari apa Mas? Dari maksudnya ketinggian lerengnya apa? Itu memang nama daerah. Julukan. Oh, ya, julukan. Ya. Terus membedakannya itu? Ya nanti di karakter itu tersendiri. Ya nanti kan juga bisa dari apa namanya, dari corak warna, dari apa hisapannya, dari baunya, itu sudah kelihatan, nanti akan kelihatan karakter masing-masing wilayah tersebut. Ya. Terus kalau dari karakter daun tembakau sendiri Mas, daun tembakau sendiri itu yang bagus gimana Mas? Nah kalau untuk saya pribadi sih, kalau dalam menganalisa atau mengekir tembakau itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu dari corak warnanya itu bagaimana, entah itu cerah atau gelap, atau nanti ada 2 warna atau ada 3 warna. Nanti yang kedua yaitu dari baunya itu tipis atau tebal. Biasanya itu kalau baunya agak tajam biasanya itu pada grade atas, tapi kalau pada grade bawah itu biasanya baunya itu tipis. Kemudian yang ketiga yaitu dari pegangannya, ketika dipegang itu kok agak mantul gitu, lemas gitu. Nah itu masih memiliki apa nama karakter yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu dihisap, tapi jarang dihisap karena dari pengekiran untuk menganalisa dari sekian ribuan tembakau itu biasanya cuma hanya di bau dan pegangan saja dan sama corak warna. Ini maksudnya Mas Lutfi yang dimaksud adalah kalau kir di gudang sebelum menjadi rokok biasa gitu. Karena kalau semua kan banyak mesti apa jenis tembakaunya semua dinyalakan, disumeti semua, nanti memble. Itu kalau cuma itu kalau nganu ya, itu kalau dalam apa untuk pabrikan konvensional saja. Tetapi kalau untuk tingwe sebenarnya itu nggak penting. Kalau untuk tingwe itu cuma hanya satu, yaitu cuma hanya dihisap saja, udah cukup. Kalau itu udah cocok sudah angkut gitu aja, karena nggak perlu sih kalau warna kualitas kadang, bagus juga buat apa kan, nggak buat dijual lagi kan, gitu. Kadang belum tentu cocok kualitas bagus. Coba nanti saya mengatakan ini kualitasnya bagus dari hisapannya, dari apa namanya, dari baunya, dari pegangannya, tetapi ternyata beliau masih pemula. Nanti saya kasih grade yang D atau E, yang grade atas gitu, nanti dia bilangnya Mas ini kok nendang, Mas ini kok nyegrak, ya kan? Jadi kan pasti berat. Jadi kan dia nggak cocok sama mbako tersebut, padahal itu mbako yang kualitas. Jadi kalau untuk pelinting sebenarnya untuk tingwe itu nggak begitu penting. Yang penting yaitu pada hisapannya saja. Kalau apa namanya cocok dah itu saja gitu, nggak perlu di macam-macam gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau pesen tembakau di tempat kami, jadi kalian pastiin dulu selera kalian tuh apa. Misalnya kalau dari sebelumnya rokok konvensional, sebut aja mereknya nanti apa. Jadi kita bisa kira-kira hampir menyerupai seperti itu, atau kira-kira kalian cocok dengan rasa yang seperti gimana gitu yang maksudnya. Intinya soft biasanya. Tapi nggak dipungkiri juga ada yang berat. Karena kalau tembakau ini kalau biasanya kalau orang udah terbiasa ini lama-lama kepengen yang berat, kayak ngerokok yang ringan itu kayak kurang mantep gitu ya Mas rasanya. Ya karena ini adalah tergolong mbako ori, yang saya sebut ini mbako ori. Beda lah kalau mbako yang rasa-rasa. Kalau yang rasa-rasa itu penguat rasanya sudah dari saus tersendiri. Tapi kalau ini kan mbako ori, masih ori, keaslian tembakau itu sendiri. Jadi ketika saya mau kirim gitu, ada
ada orang yang pesan, Mas saya pingin yang soft. Kemudian saya tanya dulu, tembakau apa yang Mas sering coba. Saya tadinya itu Besuki atau tembakau Dharmawangi gitu. Nah saya mencarinya tembakau yang grade bawah, grade AB atau grade B atau mungkin grade A, karena yang memiliki karakter soft ringan-ringan. Karena kalau nanti saya kasih grade yang lain itu biasanya nendang di atas B ya. Nendang, jadi dia mungkin bilang, wah Mas ini terlalu nendang, Mas ini terlalu nyegrak gitu. Jadi saya imbangin lah. Karena yang namanya tembakau Temanggung itu emang kelas-kelas nikotin. Dan kami ini jual tembakau ori, jadi nggak ada tembakau saus ya Mas. Nggak ada. Mungkin kita ngakalinya itu dengan ngeblend tembakau satu dengan tembakau yang lain, mungkin untuk menghasilkan cita rasa yang diinginkan gitu. Gimana? Ya saya nanti cuma pertama untuk ngeblend. Kalau untuk dari saya sendiri itu yaitu pemahaman karakter. Jadi untuk Mbako Paksi karakternya seperti ini, Mbako Lamsi karakternya seperti ini. Karena kadang gini, Mas, kalau ngeblend itu katanya Mbako Lamsi sama Mbako Paksi sama Mbako Besuki katakanlah gitu, itu rasanya enak. Ya enak bagi Mbako yang pada orang tersebut. Karena sesama Lamsi pun itu beda karakter. Saya punya Lamsi, kamu punya Lamsi, ini punya Lamsi, semuanya ada 3 orang. Itu 3 tembakau itu karakternya itu berbeda-beda. Jadi itu sulit untuk dipastikan jika untuk ukuran ini Mbako Lamsi plus ini sama ini, ya itu belum tentu sama blend-blendannya jika kita meniru. Karena yang pertama untuk ngeblend yaitu karakter, pemahaman karakter dulu. Apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan seperti apa. Nah, nanti bisa juga Lamsi yang ini atau Lamsi yang ini atau Lamsi yang itu. Nah, nanti baru kita blend. Soalnya kalau cuma hanya mencuplik Lamsi sama Taman Pusi, sama Serintil, karena itu semuanya itu berbeda-beda. Lamsi saya sama Lamsi kamu itu juga berbeda. Paksi saya sama paksi kamu juga berbeda. Jadinya itu ada perbedaan rasa, itu karena disebabkan oleh hal tersebut. Perbedaan karakter gitu. Perbedaan karakter. Sesama jenis itu bisa berbeda karakternya. Jadi itu ya. Rencana kita mau review, tapi malah kemana-mana bahasanya, tidak apa-apa. Semoga bisa untuk tambah wawasan. Tapi kita mungkin mau kembali ke topik lagi. Kalau ini adalah Mbako Lamsi dengan daun yang atas. Terus ini adalah tembakau Paksi daun bawah. Ini Lamsi juga daun yang bawah. Karakternya seperti ini dan rasanya ini agak berat, yang ini ringan, ini juga ringan. Terus untuk daerahnya gimana aja Mas, bisa dijelasin yang ini? Ini untuk daerah lereng Sumbing, lereng Sumbing, ini lereng Sindoro. Ini juga lereng Sumbing, cuma beda daun tadi. Ya mungkin begitu aja review kita hari ini. Ya semoga tidak terlalu panjang videonya, bisa dilanjutkan besok. Lagi. Saya ini sudah sore. saya mulus. Begitu aja, semoga bermanfaat, semoga tambah wawasan. Buat kalian yang mau pesen juga bisa nanti pesen di kami. Kontaknya ada di deskripsi. Begitu aja, semoga kalian sehat selalu di musim yang seperti ini. Selalu dingin, nggak sehat obatnya. Siapa lagi musim kayak gini? Ya, lanjutin besok lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Salam Tim W Indonesia.